Saya ada cerita sedikit, ini kisah nyata. Sewaktu saya masih aktif Badan Intelijen Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Karena DIA atau Defense Intelligence Agency tugasnya berbeda dengan CIA, tugasnya berbeda dengan FBI. Jadi kalau tidak punya DIA, banyak hal yang bocor dalam defense atau melindungi keutuhan bernegara. Jadi suatu hari dulu, salah satu tugas di hari Rabu, di mana Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya adalah makhluk ekonomi. Di hari dulu, suatu hari dulu, saya di hari Rabu adalah abdi negara yang mendedikasikan sebagian waktu untuk bidang ekonomi, pertahanan ekonomi. Nah, suatu hari kita kedatangan sama tamu dari Amerika, dari Armada ke-7. Saya tidak sebutkan namanya, tapi saya mau menceritakan dongengnya. Nah, sahabat semua, jadi mereka ini bertanya bahwa mereka melihatkan peta. Peta itu adalah Spratly, bangunan-bangunan di Laut Cina Selatan, pulau-pulau yang dibangun dari sejak 2000-an sehingga tahun 2016-2017. Di situ terlihat bahwa bangunan itu besar sekali, arahnya adalah ke Natuna. Dan pangkalan militer di sana kosong. Jawaban dari pasukan ke-7 itu bilang, nanti ini gasnya dan minyaknya ngambilnya dari Natuna, gitu ya. Pertanyaan dia adalah, Indonesia sebenarnya di pihak mana, gitu ya. Menarik pertanyaannya. Indonesia di pihak mana? Nah, saya bersama 6 senior, mereka-mereka yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia pertahanan ini, saya cukup agak shock dengan pertanyaan dari pihak Armada ke-7 ini. Ternyata Indonesia sebenarnya dikaruniai orang-orang pintar, karena ke-6 orang senior tadi menjawab sangat diplomatis. Jawaban dia adalah, kami all along, dari dulu berada di pihak Amerika, tetapi kenapa sih Amerika ngacak-ngacak Indonesia dengan teroris, dengan act of terror? Kalimat itu cukup men-skat mereka, bahwa Amerika ini kalau kita mau bersama-sama kok sering ngacak-ngacak Indonesia sih, gitu ya. Dan jawaban dia, oh enggak, kami jawabannya agak sedikit diplomatis, tapi kita tahu bahwa dia nggak siap dengan pertanyaan tersebut, gitu ya. Terus ada satu lemparan dari saya adalah, wah, enakan sama Tiongkok, karena Tiongkok kalau kita minta portfolio keuangan langsung turun. Jawaban dia, wah, nggak bisa, Amerika itu swastanya independen, negara nggak bisa atur. Saya bilang, nggak gitu. Amerika itu sewaktu mengambil Libya, mengambil Afghanistan, mengambil Irak, segala macam militer dulu, habis itu swasta masuk ke sana dan panen akbar, itu perampokan, kita bilang itu. Itu artinya swasta dikendalikan oleh negara juga, dan negara di garis depannya. Serangan-serangan tadi membuat ke-7 orang dari Armada ke-7 dari Seventh Fleet tadi cukup kaget, gitu ya. Dan saya merasa pelajaran yang paling berharga pada saat itu, ternyata Indonesia dikelilingi oleh orang-orang yang powerful, dan begitu di dalam meja sidang itu ternyata sangar juga, gitu ya. Dan saya sampai sekarang masih sama mereka, karena dia mentor-mentor saya, udah hampir 18 tahun kami bersama-sama. To make story short, mereka akhirnya pamit pulang, dan begitu salaman terakhir adalah, kami sudah datang ke seluruh negara ASEAN, belum pernah kami berhadapan dengan orang-orang powerful seperti Anda. So kami understand posisi Indonesia. Dia menyulurkan tangannya kepada petinggi yang di Indonesia dengan pertanyaan sangat sederhana. So next time, give us the name that we can trust. Jadi ke depan, berikan sebuah nama yang kami bisa percaya. Sahabat, saya tidak urai. Anda boleh artikan sendiri nanti sambil tidur, apa maksudnya nih, give the name that we can trust. Apakah dia tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang?
atau ini ada grand plan yang lebih besar daripada itu. Tapi itu semua hanya kiasan, hanya sanepo, hanya nanti cerita sebelum tidur untuk Anda diskusikan dengan diri sendiri atau dengan sahabat semua. Saya hanya bercerita bahwa Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang powerful. Sayangnya dia tidak berada di lingkaran politik. Ini sekali lagi, saat ini mereka tidak di lingkaran politik dan mereka malah apolitik, tidak berpolitik. Seperti saya tidak ada niatan untuk berpolitik. Saya hanya mengajarkan teman-teman melalui udara bagaimana cara cerdas bernegara, bagaimana cara berbisnis tanpa niatan mengambil posisi politik. Andalah instrumen yang nanti untuk menjadi new mind, untuk menjadi orang-orang yang baru menguasai Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat menggunakan MMT, karena kita mempunyai infrastruktur yang kuat, yaitu sumber daya alam, sumber daya geolokasi kita, dan kemudian kita menggunakan strategi MMT. Pasti Indonesia di 2045 lebih besar dari Tiongkok, lebih besar dari Amerika, karena memiliki apa yang Amerika dan Tiongkok tidak miliki. Dan ini yang membuat kami kaum New Mind ini gregetan menunggu 2024 kok lama seperti judulnya hari ini. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita di penghujung perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau terlalu vulgar. Niatnya ini hanya untuk mengingatkan diri saya dan sahabat semua bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang ditakdirkan menjadi global player atau negara besar. Akan menjadi besar kalau kita memilih tidak bergantung pada negara lain, tapi bergantung pada putra bangsa. Seru nih sahabat New Mind informasi kali ini. Tapi ini bukan informasi laporan ya. Ini fakta lapangan yang kita bisa lihat langsung. Untuk bukti bagaimana kalau Anda ada waktu pakai double masker, full disinfektan, kita ke Bandara Soekarno-Hatta yuk. Saat ini ketika PPKM dilaksanakan, kita beramai-ramai ke Bandara Soekarno-Hatta di atas jam 12 malam. Ini syarat sekali lagi, di atas jam 12 malam. Di saat banyak dari warga sudah istirahat, kita akan menyaksikan tumpukan orang di antara 300 sampai 500-an orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia ada di sana. Kebanyakan menuju Sulawesi seperti Manado, Kendari, bisa juga langsung ke Morowali dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sederhana dari kaum New Mind yang sederhana juga cara berpikirnya. Mereka dapat izin dari siapa orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia tersebut? Mereka dapat fasilitas apa? Siapa yang memudahkan mereka tanpa karantina, tanpa tes antigen lagi, tanpa tes PCR lagi dan lain sebagainya di wilayah Indonesia, yang mana nantinya mereka naik pesawat komersial bersama warga negara Indonesia. Lalu mereka bersama warga negara Indonesia yang ketat ikutin aturan vaksin antigen PCR, sekali lagi akan satu pesawat selama minimum 2 jam ke depannya. Oke, maaf, mungkin pertanyaannya terlalu panjang. Kita sederhanakan. Wahai Pak Pejabat yang terhormat, agar lebih sederhana dan mudah dipahami, kami yakin Anda sangat sibuk urus pekerjaan Anda sehingga kami harus berbahasa sederhana. Sesederhana kalian pejabat berpikir untuk kepentingan jabatan. Kami mau bertanya, mengapa ada banyak orang di masa pembatasan PPKM, orang ini orang asing, tempat berasalnya virus yang tanpa karantina, sebagaimana layaknya negeri lain melindungi bangsanya dan negaranya dari virus import ini, langsung dari Tiongkok, langsung transit dan menuju Manado. Kok bisa langsung transit dan menuju Manado, Morowali, Kendari, tidak di antigen lagi, tidak di PCR sekali lagi untuk dicek, atau bahkan dikarantina dengan tanggungan biaya mereka masing-masing sendiri, atau bohirnya deh, atau yang mengizinkan yang membiayai. Lupa, yang mengizinkan kan pejabat yang berkuasa. Kalau dia yang membiayai pakai uang APBN, wah salah nih. Jangan yang kasih izin yang membiayai. Yang membiayai adalah mereka yang memberikan pekerjaan. Kita minta biaya dari perusahaan yang kasih pekerjaan ke mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia tersebut. Oke. Sebentar. Kok yang memberi pekerjaannya tidak memberi pekerjaan ke warga negara Indonesia ya? Kayaknya mereka yang hadir itu semua buruh kasar deh. Bukan white collar atau manajer ke atas deh. Kan di wilayah smelter itu semua pekerjaannya terbanyak adalah buruh kasar ya.
Bagaimana ya jika diberikan pekerjaan ke warga negara Indonesia, mungkin ditambah belajar sedikit aja, mereka diajari 3 bulan aja, jangan-jangan mereka lebih mahir tuh daripada yang impor tadi. Oh lupa, yang beri izin bukan pejabat yang cinta tanah air jangan-jangan, tetapi cinta cuan asing. Dan sekali lagi, tindakan itu dilindungi terus dengan pasukan buzzer. Untung ya pinter mereka itu dan punya budget lagi untuk bayar buzzer pencipta kebencian itu. Oh, satu lagi baru ingat, ada pakai duit yuan di situ, harus dibayar ke warga Tiongkok supaya yuannya nggak kemana-mana. Jadi warga negara Indonesia dapat apa sebenarnya? Sudah tanah airnya dikeduk, duitnya nggak dapat, warganya nggak dibikin pinter, pekerjaan nggak dapat, lalu kita dapat apa? Oh lupa, kita dapat juga, yaitu kita dapat tai sama kencing orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu. Mantap, mantap. Kan bukan tanah air mereka, ngapain kasih cuan, kasih tai aja pantasnya. Selamat, sekali lagi selamat aja. Hanya mengingatkan kalian itu menjabat karena dipercaya dan masih panjang 3 tahun lagi. Monggo silahkan berbuat semau kalian. Tapi ngomong-ngomong hal begini, kita ini curhatnya harusnya kemana ya? Ini laporan ini ke siapa ya? Tempat kita bertanya dan ada jawaban yang benar, bukan jawaban narasi buzzer yang kita dapat. Atau bagaimana kalau kita tanya aja kepada mereka calon presiden 2024 yang berjajar panjang, mereka bisa nggak berbuat sesuatu atau setidaknya menunjukkan kapasitas mereka calon pemimpin 2024? Lupa, semuanya bagian dari pejabat pemerintah pusat dan daerah yang menyetujui dan mendukung tenaga kerja asing. Ya, jadi kemana dong? Masa ke bosman lagi? Bosman kan wong bodong, aku pinter.